Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Sudah siapkan belajar hari ini? Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai ekuitas. Dalam ekuitas ini kita akan belajar mengenai definisi, komponen dan sumber perubahan, ekuitas setoran dan bentukan, serta penyajian. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan ekuitas? Jadi, definisi ekuitas berdasarkan PSAK nomor 21 ialah bagian dari hak pemilik dalam perusahaan, yakni selisih antara aset dan kewajiban yang ada dan tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas ini akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Serta ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Lalu, apa saja yang menjadi komponen dan sumber perubahan dari ekuitas? Komponen dan sumber perubahan dari ekuitas yakni yang pertama, modal disetor oleh pemilik, saham preferen, saham treasury, laba ditahan, akumulasi laba komprehensif lain, serta kepentingan non-pengendali atau hak minoritas. Modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Sedangkan saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual atau dipasarkan oleh sebuah perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tepat dalam dividen yang akan diterima di setiap kuartal. Mereka yang memiliki saham preferen ini dapat memperoleh dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Sedangkan saham treasury adalah saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan. Pembelian kembali saham menghasilkan pengurangan ekuitas pemilik dan jumlah saham beredar. Saham-saham ini tidak menerima dividen dan tidak memiliki hak suara. Sementara saham treasury dapat diterbitkan kembali di kemudian hari, namun tidak ada keuntungan atau kerugian diakui ketika mereka diterbitkan kembali. Laba ditahan. Akun ini adalah laba bersih kumulatif dari perusahaan selama bertahun-tahun yang belum didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian, akumulasi laba komprehensif lain. Akun ini merupakan kumulatif laba komprehensif lain. Dan yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali. Akun ini adalah bagian prorata dari pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Selanjutnya, yuk kita belajar mengenai ekuitas setoran dan bentukan. Untuk ekuitas setoran itu ada dua. Yang pertama yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis yaitu modal yang timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan
bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Kemudian modal setoran lain, yaitu transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat, adalah penyimpangan dari penalaran yang valid dan modal ini tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Sedangkan ekuitas bentukan itu ada laba atau rugi dari laporan laba rugi, kemudian dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Untuk penyajian, berdasarkan PSAK 21, penyajian modal saham dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Nah, berikut ini adalah contoh penyajian ekuitas dalam neraca. Dalam kelompok ekuitas terdapat akun yaitu modal dasar sebesar 53 miliar 500 juta rupiah, kemudian tambahan modal disetor 56 miliar 710 juta rupiah, serta saldo laba dengan telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya, selisih kurs karena penjabatan laporan keuangan, serta komponen ekuitas lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.